A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok 9 dari kelas SNSF dari mata kuliah pengantar bisnis yang diajar oleh Ibu Kita Risma. saya Serina Ramayanti Tugo dengan MPM 2025 1450 nomor pengarahan. Saya Serina Ramayanti dari MPM 2025 14 500 Nama saya Fakhrudin Albrani dengan MPM 2025 14 500 366. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Gary Dessler dalam buku Human Resource Management, Dessler menyebutkan bahwa manajemen SDM 50 daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan serta kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Melakukan job analysis. Job analysis yaitu mengumpulkan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu pekerjaan. 2. Perencanaan sumber daya manusia dengan menetapkan orang dalam jabatan yang telah disediakan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan, baik sekarang maupun untuk di masa yang akan datang. 3. Rekrutmen karyawan. Langkah ini dilakukan setelah perencanaan tenaga kerja, sehingga kita tahu bahwa berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Rekrutmen dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. 4. Seleksi. Menyeleksi lamaran yang masuk. Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah Tetapi 5. Pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja di lingkungan barunya, sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. 6. Penilaian kinerja. Selama bekerja, setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing. Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui hasil kerja atau kinerja perilaku. 7. Kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diperoleh seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. 8. Jenjang karir. Karir merupakan perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja. Jenjang karir dapat dirancang oleh perusahaan dengan membuat career path yang dilakukan secara transparan dan jelas. Hasil dari career path dapat diketahui apakah karyawan dapat dipromosikan, mutasi, atau demosi. 9. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan berhubungan terutama dengan keselamatan selama aktivitas karyawan bekerja, dan tentunya juga keselamatan harta atau aset perusahaan. Untuk itu, perusahaan wajib menyiapkan peraturan kerja dan rambu-rambu kerja
serta peralatan kerja yang mampu melindungi si pekerja itu sendiri. Demikian juga kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Maka perlu disediakan perlengkapan kerja, fasilitas kesehatan pada area kerja, dan asuransi. 10. Hubungan industrial. Fungsi MSDM yang digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak, antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak yang lain. Tujuan dari hubungan industrial adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. 11. Pemutusan hubungan kerja PHK. Pemutusan hubungan kerja ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah, seperti tibanya masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan karena melakukan kesalahan. Selanjutnya kita bahas mengenai work-life balance. Menurut Greenhouse, Collins, dan Shaw, balance umumnya dianggap sebagai tidak adanya konflik. Tetapi jika dihubungkan dan dimasukkan ke dalam pengertian work-life balance, keseimbangan atau balance tersebut berasal dari efektivitas berfungsi baik, produktif, sukses dan dampak positif baik untuk pekerjaan ataupun peran keluarga. Menurut Moorhead dan Griffin, mengungkapkan bahwa work-life balance adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Komponen yang meliputi 1. Waktu, meliputi waktu yang digunakan untuk bekerja dibandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas lain di luar kerja. 2. Perilaku, meliputi tindakan untuk mencapai tujuan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk pekerjaan. 3. Ketegangan strain, meliputi kecemasan, tekanan, dan kehilangan aktivitas yang diinginkan. 4. Energi, meliputi energi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jika energinya berkurang, dapat menyebabkan stres. Next, dimensi keseimbangan hidup. 1. Gangguan pekerjaan terhadap kehidupan pribadi. Misalnya, bekerja dapat membuat seseorang sulit mengatur waktu untuk kehidupannya sendiri. 2. Gangguan kehidupan pribadi terhadap pekerjaan. Misalnya, jika kita memiliki masalah dalam kehidupan, hal ini dapat mengganggu kinerja pada saat bekerja. 3. Kehidupan pribadi yang meningkatkan pekerjaan. Misalnya, jika kita merasa senang, maka hal ini dapat membuat suasana hati pada saat bekerja menjadi menyenangkan. 4. Pekerjaan dapat meningkatkan kehidupan pribadi. Misalnya, keterampilan yang kita peroleh pada saat bekerja memungkinkan untuk memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Next, strategi keseimbangan kehidupan kerja. 1. Jam kerja yang masuk akal, mengurangi lama waktu saat bekerja. 2. Penyusunan pekerjaan yang fleksibel, menyediakan penyusunan pekerjaan untuk menyesuaikan kondisi personal karyawan. 3. Cuti harian, mengizinkan karyawan untuk meminta dan mengambil cuti dalam waktu harian. 4. Keamanan dan kesejahteraan, meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan karyawan di tempat kerja. 5. Akses telepon, memastikan seluruh karyawan dapat menerima telepon atau pesan mendesak dari keluarga mereka di tempat kerja. Karyawan sebagai aset strategis. Karyawan bukan cuma dianggap sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset strategis yang berperan sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Aset strategis berarti karyawan dipandang sebagai kekuatan
utama yang memberikan nilai tambah, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan perusahaan. Mereka juga berperan penting sebagai penggerak utama proses bisnis, membawa ide, keterampilan, dan kreativitas yang berpengaruh besar terhadap citra perusahaan di mata masyarakat, pelanggan, dan calon talenta baru. Next, peran karyawan sebagai aset strategis. 1. Sumber inovasi dan kreativitas. Karyawan bukan sekadar pekerja, melainkan sumber inspirasi baru yang mampu menghadirkan inovasi. Setiap karyawan memiliki pengalaman, cara pandang, dan pengetahuan yang berbeda menjadi solusi kreatif bagi tantangan perusahaan. Contoh, ide efisiensi kerja yang muncul dari karyawan lapangan, inovasi produk atau layanan baru hasil diskusi tim, penggunaan teknologi digital hasil masukan dari karyawan muda. 2. Meningkatkan produktivitas dan profit. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi, diberi fasilitas, serta dikelola dengan sangat baik dapat meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas yang tinggi berbanding lurus dengan efisiensi biaya dan peningkatan profit perusahaan. Faktor yang mendukungnya: pelatihan dan pengembangan keterampilan, penerapan sistem kerja yang efektif, misalnya digitalisasi, lingkungan kerja yang sehat, dan mendukung kolaborasi. Kerja hybrid adalah pola atau cara kerja yang menggabungkan antara bekerja secara langsung di kantor on-site dan bekerja dari jarak jauh remote, seperti dari rumah atau lokasi lain di luar kantor. Adapun adaptasi hybrid pasca pandemi, yaitu model kerja gabungan antara kerja di kantor dan kerja jarak jauh remote, memerlukan fleksibilitas dalam pengaturan waktu dan tempat kerja, penggunaan teknologi digital sebagai alat utama komunikasi dan kolaborasi, penyesuaian budaya kerja agar tetap produktif dan menjaga keterikatan tim. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi model kerja hybrid, yaitu kombinasi kerja di kantor dan dari rumah. Adaptasi ini memerlukan perubahan budaya kerja berbasis kepercayaan, kolaborasi digital, serta pengukuran kinerja berbasis hasil outcomes. Organisasi perlu mendesain ulang proses kerja, komunikasi, serta menyediakan dukungan teknologi dan psikologi untuk menjaga produktivitas dan engagement. Microsoft Work Trend Index 2021. Tantangan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Tantangan produktivitas dan kesejahteraan karyawan meliputi menjaga produktivitas di tengah perubahan pola kerja, mengatasi stres dan kelelahan mental, serta memastikan kesejahteraan fisik dan psikologis karyawan. Manajemen perlu mengembangkan strategi yang mendukung keseimbangan kerja hidup dan menyediakan dukungan kesehatan mental. Strategi mengatasi tantangan: 1. Menerapkan kebijakan kerja fleksibel yang jelas dan adil. 2. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi melalui teknologi yang tepat. 3. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk adaptasi digital. 4. Menyediakan layanan kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Jalan sampai Narangkap. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Sekian dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah, Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.